waktunya jam olahraga ya. Saya hampir lupa. Sekarang kan jadwalnya pembelajaran kelas 4. Oke, langsung saja. Sepertinya kalau saya pulang nggak nutut ini. Oke, sapinya udah hilang. Kita akan kejar. Kasih tuh. Kok mau ke pantai? Salah. Masih sama, sepertinya harus putar ke kanan. Oke. Saya masih pakai sandal. Sandalnya harus kita sudah. Sudah. Oke, kita udah pakai sepatu. Kita akan sulapan. Oke, akhirnya kita sudah lengkap. Kita kembali lagi bersama kalian anak kelas 4 SD Plus Kurotayun. Oke, kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang meningkatkan daya tahan tubuh serta kekuatan tubuh. Nah, pada kali ini, kesempatan kali ini, Mr. Asar akan menyampaikan untuk melatih kecepatan dan kelincahan. Oke, buat kalian ikutin terus. Lanjut. Oke, kita menuju yang pertama, yakni kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara sesingkat-singkatnya, dengan cepat. Oke, bagaimana caranya? Sebelum kita menuju ke sana, akan saya kasih tahu bahwa kecepatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kecepatan sprint. Yang kedua, kecepatan reaksi. Dan yang ketiga adalah kecepatan bergerak. Perlu kalian ketahui juga, kecepatan sangat diperlukan bagi pelari jarak pendek, kemudian juga seseorang yang menekuni cabang-cabang olahraga tertentu. Contohnya sepak bola, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pada tubuh kita? Ya, keturunan, kemudian ada waktu reaksi. Bagaimana waktu reaksi kita itu juga mempengaruhi kecepatan kita. Ketiga, yakni teknik. Kemudian yang keempat, konsentrasi dan kemauan. Bagaimana kalau kita tidak bisa konsentrasi dan tidak ada niat atau kemampuan kita? Yang terakhir, elastisitas otot. Ya, karena otot kita selalu mempengaruhi bagaimana kinerja pada tubuh kita. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecepatan pada tubuh kita? Akan Mister kasih contoh. Oke, di sini Mister akan memberikan 3 contoh untuk melatih kecepatan pada tubuh kita. Yang pertama, naik turun tangga. Pasti di rumah kalian ada, dan lakukan dengan pantauan orang tua. Jangan sampai lakukan sendiri, takutnya tergelincir, terpleset atau apa. Jadi, untuk latihan naik turun tangga, silahkan diawasi oleh orang tua. Saya kasih contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan secara berulang kali, seperti itu. Jika masih ada tangga yang ada di atas, silakan naik kemudian turun kembali. Jika lo tidak bisa atau takut, Pak, takutnya jatuh ke belakang, kalian juga bisa dengan cara berputar. Contoh. Seperti itu. Bisa kalian lakukan dengan berputar tanpa ke belakang biar tidak jatuh. Oke? Kita lanjut contoh yang kedua. Kita menuju contoh yang kedua. Nah, kalau ini bisa kalian lakukan tanpa diawasi oleh orang tua. Jadi, pertama, silahkan kasih garis ya, atau tidak ada garis tidak apa-apa. Yang pertama, silahkan berdiri tegak. Kalau kalian punya peluit, silahkan gunakan peluit. Jika tidak, bisa gunakan tangan. Karena Mister memiliki peluit, maka Mister menggunakan peluit. Peluit yang pertama, silahkan lari di tempat. Lanjut peluit kedua, kaki semakin cepat, tangan keduanya diangkat ke atas. Kemudian untuk peluit ketiga, silakan lari sekencang-kencangnya. Contoh, peluit pertama. Saya ulangi sekali lagi. Itu tadi bisa kalian lakukan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Oke, kita lanjut contoh yang ketiga untuk melatih kecepatan. Kita harus mengetahui aba-aba dalam lari jarak pendek.
Posisi pertama, bersedia. Siap. Badan dicondongkan ke depan ketika aba-aba siap. Pandangan lurus ke depan. Persiapan kita lari secepatnya. Kemudian yang terakhir, mulai. Nah, mulai kita harus lari. Kita ulangi. Bersedia. Siap, mulai. Ini terlihat dari depan, oke? Aba-aba bersedia, bersedia. Aba-aba bersedia, bersedia. Siap, siap, badan posisi dicondongkan ke depan. Pandangan persiapan. Mulai, kita harus lari. Kita ulangi. Bersedia. Siap, mulai. Oke, itu tadi adalah cara kita untuk melatih kecepatan pada tubuh kita. Nah, kita menuju yang keempat, materi terakhir di kebugaran jasmani, yaitu melatih kelincahan pada tubuh kita. Nah, kalian tahu nggak kelincahan itu apa? Kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah secara cepat tanpa menimbulkan suatu gangguan pada keseimbangan. Maka, seseorang dapat dikatakan memiliki kelincahan jika dapat merubah arah tanpa menimbulkan suatu gangguan pada keseimbangan. Oke, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kelincahan pada tubuh kita? Kali ini Mister akan memberikan 2 contoh untuk kalian. Langsung saja kita saksikan. Kita menuju yang pertama. Yang pertama adalah lari bolak-balik atau bisa disebut dengan shuttle run. Nah, bagaimana cara kita? Pertama, siapkan 2 pun atau 3. Kalau kalian tidak punya, silakan ambil botol bekas yang dikasih air atau pasir untuk menambah beban. Jika kalian sudah memiliki atau sudah menyiapkan, kemudian langkah yang kedua, silakan taruh dengan jarak 4-5 meter. Sudah saya taruh pada titik, ada 2 titik, titik pertama dan titik kedua. Kemudian lakukan, misalkan kita lari menuju ke utara. Setelah kita lari menuju ke utara, kemudian kita cepat untuk berputar, kita lari menuju ke selatan. Lanjutkan seperti itu. Nah, lakukan sampai 4-5 kali putaran. Kemudian tetap ingat, jangan sampai keseimbangan tubuh kita terganggu. Karena untuk melatih kelincahan pada tubuh. Oke, langsung saja kita praktekkan. Itu bisa kalian lakukan secara berulang-ulang 4-5 kali putaran. Oke? Bisa kalian lakukan kan? Sangat mudah kan? Lakukan di rumah kalian. Ajak orang tua, kakak atau adik kalian. Kita menuju yang kedua. Nah, tadi kita sudah shuttle run atau lari bolak-balik. Kali ini kita akan lari zigzag atau berbelok-belok. Nah, lari kita membutuhkan kun lagi. Jika kalian tidak punya, silahkan gunakan botol yang ada di rumah kalian. Kita kasih jarak antara 2-3 meter. Mister akan memberikan contoh bagaimana cara lari berbelok-belok atau zigzag. Itu tadi secara lambat, kita bisa percepat. Jadi kita bisa melatih kelincahan dan kecepatan pada tubuh kita. Tetap jaga keseimbangan. Silakan lakukan berulang kali di rumah kalian. Oke anak-anak, untuk kalian kelas 4 SD Plus Kurotayun, bagaimana? Apakah sudah jelas atau belum jelas? Kalau belum jelas silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Oke anak-anak, itu tadi adalah contoh untuk melatih kecepatan dan kelincahan pada tubuh kita. Silakan lakukan di rumah bersama keluarga, bersama adik kakak atau orang tua kalian. Jangan lupa jika naik turun tangga diawasi oleh orang tua. Jangan sampai sendiri. Akan tetapi shuttle run, lari bolak-balik atau kemudian zigzag
atau berbelok-belok, dan bisa kalian lakukan dengan sendiri di rumah. Itu saja yang dapat Mister sampaikan. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Tetap dengan Bapak Guru PJOK, karena hari ini adalah hari ulang tahun Arema 11 Agustus 1987 sampai 2020, 33 tahun Arema berdiri. Maka Mister akan menyampaikan salam satu jiwa Arema. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, Bapak. Assalamualaikum. Loh. Cukup ya. Loh. Bye-bye.